Oke, untuk kelas 7 kita belajar bilangan dahulu. Bilangan, setelah kalian membaca dan memahami apa itu bilangan, ternyata bilangan itu terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu nih kita lihat, bilangan itu ada bilangan asli. Bilangan asli itu terdiri dari, pertama, bilangan asli. Contohnya seperti angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sini tulis 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya bilangan cacah. Bilangan cacah ini termasuk yaitu bilangan asli namun ditambahkan dengan angka 0. Jadi angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sini ditambahkan 0. Kemudian bilangan bulat. Bilangan bulat ini merupakan gabungan dari bilangan asli dan bilangan cacah namun ditambahkan dengan bilangan negatif seperti contoh negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Kemudian ada bilangan rasional. Bilangan rasional ini merupakan gabungan dari bilangan asli, cacah, bulat, dan bulat. Namun ada bilangan pecahan dan desimal seperti contoh bilangan pecahan. Kalian pasti udah tahu kan bilangan pecahan seperti apa? Seperti 1/2, 1/3, 2/5, dan seterusnya. Kemudian ada desimal. Desimal ini bilangan yang ada komanya. Contoh 0,25, kemudian 0,40, kemudian 0,5. Namun dalam desimal ini punya syarat, yaitu bisa dijadikan bilangan pecahan. Contoh misalnya 0,25 jika dijadikan pecahan menjadi 1/4. Oke, tadi 0,40 jika dijadikan pecahan menjadi 2/5. Kemudian 0,5 dijadikan pecahan menjadi 1/2. Nah, ini merupakan jenis-jenis bilangan. Nah, semua ini merupakan bilangan real. Sudah paham ya? Oke, baik, ini hanya sebagai pengantar saja agar kalian tahu tentang bilangan. Selanjutnya untuk kelas 7 kita fokus ke bilangan bulat. Ternyata bilangan bulat ini terbagi lagi menjadi bilangan bulat positif, yaitu dari angka 1 ke kanan itu disebutnya bilangan bulat positif. Untuk angka negatif 1 ke kiri ini disebutnya bilangan bulat negatif, dilambangkan seperti ini. Untuk ini merupakan bilangan 0. Oke, paham? Nah, selain itu bilangan positif jika semakin ke kanan maka angkanya semakin besar. Kemudian jika bilangan bulat negatif ini semakin ke kiri maka angkanya juga semakin besar namun nilainya semakin kecil. Contoh misalnya negatif 7 dan 2. Manakah yang lebih besar dan manakah yang lebih kecil? Jika negatif 7 dibandingkan dengan 2, maka negatif 7 ini terletak di sebelah kiri, sedangkan 2 di sebelah kanan, maka negatif 7 ini kurang dari, ini sudah belajar di SD. Seperti kita membuat huruf B, K, dan sama dengan. Jika B itu lebih besar, jika K lebih kecil, jika sama dengan berarti angkanya sama. Contoh lagi, misalnya 2 perbandingannya dengan negatif 1. Manakah yang simbol yang cocok? Apakah lebih dari atau kurang dari atau sama dengan? Karena 2 berada di sebelah kanan dan negatif 1 di sebelah kiri, maka 2 lebih besar dari negatif 1. Paham? Pahami ya. Selanjutnya kita masuk ke operasi hitung, di mana operasi hitung ini dapat perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Nah, operasi bilangan bulat ini memiliki sifat-sifat seperti yang pertama, itu ada komutatif atau pertukaran. Dan contoh, kita lihat yang dulu. Ibu punya soal 6 ditambah 5. Itu hasilnya bakal 11. Jika ditukar 5 dulu ditambah 6 sama dengan, tetap sama kan, berarti berlaku. Ibu simbolkan 6 itu sebagai A, ditambah 5 itu sebagai B, sama dengan B ditambah A.
Untuk komutatif ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Untuk pengurangan dan pembagian itu tidak berlaku. Yang kedua itu ada asosiatif atau disebut dengan pengelompokan. Nah, misal Ibu memiliki contoh soal 2 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan, kita kelompokkan dulu, misalnya akan kalian mau mengerjakan 2 tambah 5 dulu. Nah, kalian kelompokkan dulu 2 tambah 5 ditambah 4, ataupun bisa ditukar 2 ditambah 5 ditambah 4 yang kalian ingin dikelompokkan, misalnya 5 ditambah 4, hasilnya akan sama saja. Ini berlaku secara umum untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian. Untuk pembagian itu dilihat dulu angkanya yang lebih besar yang mana. Oke, ini bisa ditulis secara simbol, berlaku secara umum ya. Dapat Ibu tulis A ditambah B itu sama dengan A plus B plus C. Ini merupakan sifat-sifat operasi bilangan. Ya, tadi Ibu ketinggalan operasinya. Ada komutatif, pertukaran, berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Kemudian ada asosiatif, pengelompokan, A tambah B tambah C, dikelompokkan secara menurut kalian yang mana yang lebih mudah. Baik, untuk sifat yang ketiga yaitu ada distributif. Distributif ini dapat terjadi dalam perkalian dalam penjumlahan ataupun dalam pengurangan. Perkalian dalam pengurangan ya. Dalam pengurangan, kalian bisa mencatat ini di buku catatan untuk bahan belajar kalian. Contohnya perkalian terhadap penjumlahan ini seperti Ibu contohkan 5 dikali 1 ditambah 2 itu sama dengan, ini kalian dapat dituliskan seperti 5 dikali 1 dan 5 dikali 2. 5 kali 1 ditambah 5 dikali 2, maka hasil perkalian ya, 5 kali 1 5 ditambah 5 kali 2 10, maka hasilnya 15. Kalian kalau misalnya mau mengerjakan yang di dalam kurung dulu juga boleh, namun distributif itu kayak menguraikan. Ini Ibu dapat Ibu tulis, disimbolkan 5 itu sebagai A, dikali 1 itu misalnya B, 2 itu disimbolkan C, maka berlaku A dikali B ditambah A dikali C, maka dikerjakan dulu yang perkalian gitu. Dalam pengurangan pun sama, contohnya Ibu punya soal 5 dikali 2 dikurangi 1, maka berlaku 5 kali 2 dikurangi 5 dikali 1. 5 kali 2 dikurangi, jangan lupa 5 dikali 1, maka hasilnya 10 dikurangi 5, 5. Seperti itu. Dapat ditulis misalnya 5 itu A dikali 2 itu B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Seperti ini pengurangan ya, bukan pengulangan. Oke, sebelum kita ke operasi bilangan, kita ada sedikit trik untuk perkalian ya. Negatif, jika dikalikan negatif maka hasilnya akan positif. Kemudian positif dikali positif hasilnya akan positif. Negatif dikali positif hasilnya akan negatif. Kemudian positif dikali negatif hasilnya juga akan negatif. Ini perkalian bisa berlaku untuk pembagian juga. Jika negatif dibagi negatif maka hasilnya positif, positif dibagi positif maka hasilnya positif, dan seterusnya sama. Kecuali pada penjumlahan dan pengurangan, itu tergantung angka pada soal. Jika angka itu si angka negatif lebih besar daripada angka positif maka hasilnya akan negatif, seperti itu. Dan apabila contoh misal ada bilangan A dikurangi negatif B, jika negatif ketemu negatif maka hasilnya akan positif. Jadi ini ditambah A ditambah B, seperti itu. Jadi untuk mengubah negatif menjadi positif ini apabila negatif dan negatif ini bersebelahan. Tidak berlaku untuk negatif A dikurangi B. Nah, ini tidak berlaku menjadi positif.
tidak sama dengan dari A plus B ya. Oke. Namun apabila ada seperti ini, berarti negatif A dikurangi B, artinya negatif A ditambah dengan negatif B, artinya hutangnya semakin bertambah. Seperti itu. Ibu misal punya contoh soal. Negatif 275 ditambah 125 sama dengan berapa? Negatif 275 ini apakah lebih kecil dari 125? Terletaknya berarti di sebelah kiri. 125 ini bilangan positif, maka cara pengerjaannya diibaratkan negatif ini sebagai hutang dan 125 ini sebagai uang kalian. Jadi kalian punya uang 125 untuk dibayarkan hutang 275, berarti utangnya berkurang atau bertambah? Ya, berkurang ya. Jadi berkurang. 275 dikurang 125 berapa? Sisa 150. Ini hutang atau uang kalian? Karena di sini angka yang negatif itu lebih besar daripada uang kalian, maka hasilnya akan negatif. Tergantung, misal contoh nomor 2, 250 ditambah negatif 125. Di sini yang positif lebih besar angkanya, kemudian yang negatif lebih kecil. Kalian memiliki uang 250, memiliki hutang 125. Maka utang kalian bertambah atau uang kalian yang bertambah? Ya betul, berarti 250 ini dibayarkan hutangnya sebanyak 125, berarti sisanya berapa? Sisa uang kalian 125. Jadi yang 250 ini dibayarkan agar si utangnya ini lunas gitu. Oke.